setiap umpan, setiap tekanan, dan setiap kesalahan. Ada satu kesimpulan mengenai timnya Mikel Arteta, yang bisa menjadi kejutan terbesar IPL musim ini. Bukan karena mereka tim besar, melainkan mereka dibangun tidak seperti yang semua orang tahu. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Sebelum Mikel Arteta datang ke Arsenal Desember 2019, ia adalah asisten Pep Guardiola di City. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun di sana sebagai tangan kanan Guardiola, dan menyerap setiap detail filosofi sepak bolanya. Obsesinya mengendalikan permainan melalui penguasaan bola, bertahan dengan bola, dan mendorong lawan hingga mereka tidak bisa melewati setengah lapangan. Harapannya jelas. Arteta akan membawa filosofinya itu langsung ke Arsenal, mengubah mereka menjadi seperti Manchester City, dan mencoba meniru apa yang telah dilakukan Pep. Masa-masa awal itu, asumsi itu tampak beralasan. Arsenal bukan hanya berkinerja buruk. Mereka rapuh, statistik pertahanan buruk, dan setiap kali bola hilang, Anda bisa kebobolan datang dari mana saja. Tugas pertama Arteta bukanlah bermain sepak bola. Itulah sebabnya, di musim-musim awal itu Anda melihat Arsenal berbeda dari yang diharapkan orang. Statistik penguasaan bola tidak stabil, dan pola serangan tidak memukau. Namun, tim itu perlahan mulai tampak semakin sulit dikalahkan. Mereka finish di urutan ke-8 dalam 2 musim pertamanya, yang nampaknya biasa-biasa saja. Namun kenyataannya, itulah pondasi untuk semua yang terjadi selanjutnya. Dan ia memulai pondasi itu dari lini belakang dengan menempatkan beberapa bek tengah terbaik untuk bertahan, terutama saat fase transisi. Kemudian tibalah titik baliknya. Musim 2022-23, pembangunan dari lini pertahanan terus berjalan, sehingga Arteta mengalihkan perhatiannya ke fase membangun dengan bola. Dan ketika Arsenal berhasil, mereka tidak hanya meningkat melainkan meledak menjadi hidup. Musim panas itu, ia mendatangkan Gabriel Jesus dan Zinchenko dari Manchester City. Peran bek sayap terbalik Zinchenko, masuk lini tengah untuk menguasai bola secara berlebihan, dan pergerakan Jesus yang cair sebagai false nine merupakan pengaruh klasik Guardiola. Arsenal tiba-tiba menjadi tim yang mampu menekan lawan dalam waktu lama, dan mencekik lawan di area pertahanannya. Kemudian sesuatu terjadi, sebuah perubahan halus yang akan mengubah arah karir Arteta sepenuhnya. Musim 2022-23, Arsenal memuncaki klasemen Liga Primer Inggris selama 248 hari. Mereka sedang melambung. Namun, gelar juara terlepas di minggu-minggu terakhir dengan kekalahan 4-1 dari City. Arsenal menekan tinggi, mengerahkan segenap pemain untuk maju, dan mencoba beradu strategi dengan City. Hasilnya, mereka dihancurkan lewat serangan balik, dengan kejam dan efisien. Kekalahan itu terasa seperti momen persimpangan jalan bagi Arteta. Ia bisa saja menggandakan pendekatan Pep Guardiola yang sangat mengutamakan penguasaan bola. Atau ia bisa mulai menempa jalur taktisnya. Bursa transfer musim panas berikutnya menunjukkan keputusannya. Declan Rice tiba dengan rekor transfer klub, bersama Kai Havertz, Timber dan David Raya. Semua pemain baru bertujuan untuk menambah ketahanan, fleksibilitas, dan kontrol tanpa bola di lini pertahanan. Inilah revolusinya. Arteta tidak lagi terobsesi untuk selalu menguasai bola, dan statistik menunjukkan hal itu. Musim 2022-23, statistik penguasaan bola Arsenal berada di 4 besar tim teratas. Musim berikutnya, penguasaan bola mereka menurun. Arsenal finish di peringkat ke-6 dalam tabel penguasaan bola. Namun dalam hal mencetak gol dan kebobolan, musim 2023-24 lebih baik dari musim sebelumnya. Di atas kertas, itu mungkin terlihat seperti langkah maju. Namun kenyataannya, Arsenal justru semakin sulit ditembus, lebih kejam di momen-momen krusial, dan semakin berbahaya dari situasi bola mati. Nicolas Jover, pelatih bola mati itu sangat berperan besar dalam kontribusi gol Arsenal. Tak hanya itu, ia bahkan menghadirkan ide-ide kreatif di sektor sayap dengan mengubah cara bermain Saka dan Martinelli. Komprominya jelas. Peluang menyerang berbasis penguasaan bola sedikit berkurang, tetapi stabilitas pertahanan dan ancaman bola mati jauh lebih baik. Dan itu berhasil. Statistik Arsenal musim itu memang lebih baik, mereka hanya terpaut beberapa poin dari gelar juara. Dan yang pasti, Arteta telah membuktikan sesuatu yang penting di timnya. Anda tidak harus menjadi tiruan Guardiola untuk bersaing dengan Guardiola.
Dan disitulah kisah sebenarnya dimulai. Karena Arsenal yang kita lihat musim lalu bukanlah tim yang masih mengejar identitas. Ia telah memperbaiki pertahanan, menyeimbangkan serangan, dan membawa City ke ambang kekalahan 2 musim berturut-turut. Musim lalu, ada energi yang sama sekali berbeda di sekitar Arsenal. Anda bisa merasakannya dari cara Arteta berbicara selama pramusim, kepercayaan diri dalam bahasa tubuh sang pemain, dan bahkan dari cara para penggemar membicarakan tim. Ini bukanlah tim yang berharap berada dalam perburuan gelar. Ini adalah tim yang dibangun untuk memenangkannya. Musim 2023-24, mereka menekan City hingga akhir dan finish hanya tertinggal 2 poin. Itu adalah jarak terdekat yang bisa diraih tanpa benar-benar mengangkat trofi. Arteta tahu mereka sudah sangat dekat. Ia melihat skuadnya dan yakin hanya perlu penyesuaian kecil, bukan perombakan total. Itulah mengapa musim panas adalah tentang evaluasi, bukan perubahan besar-besaran. Mikel Merino masuk untuk memperkuat opsi lini tengah, dan Ricardo Calafiori menambah kedalaman untuk lini pertahanan. Jangan lupa pula Raheem Sterling, pemain yang diproyeksikan untuk menjadi pelapis Saka. Ini adalah langkah-langkah yang terarah, dirancang untuk menutupi celah kecil tanpa harus merombak tim. Di atas kertas, Arsenal tampak siap. Mereka punya struktur pertahanan yang kuat, kendali lini tengah, dan senjata lini serang yang lebih dari cukup. Tapi Liga Primer Inggris memang kejam. Anda bisa tampil hampir sempurna, tapi tetap saja gagal. Faktanya, Arsenal tidak terpuruk, dan tidak mengalami penurunan performa yang drastis. Jumlah kekalahan mereka sama dengan sang juara bertahan. Hasil yang pantas untuk menjuarai liga di sebagian besar musim. Masalahnya adalah hasil imbang. Arsenal bermain imbang 14 kali, sementara Liverpool 9 kali. Dalam persaingan ketat ini, 5 hasil imbang tambahan itu menjadi pembeda antara posisi kedua dan pertama. Banyak di antaranya pertandingan-pertandingan Arsenal melakukan hal dengan benar, tetapi gagal mendaratkan pukulan terakhir. Contohnya laga melawan Brighton. Mereka memimpin dan mempertahankan kendali, tetapi sebuah kesalahan fatal berujung penalti bagi Brighton. Pertandingan berakhir imbang dan 2 poin berharga lenyap. Kisah seperti itu sering terjadi yang seharusnya dimenangkan justru berakhir sia-sia. Faktor besarnya adalah absennya Bukayo Saka. Ia bukan sekadar pemain sayap di tim. Ia adalah pemain yang memaksa lawan mundur melakukan pelanggaran di area berbahaya, dan sekaligus menciptakan peluang mencetak gol. Tanpanya dirinya, serangan kehilangan ketajamannya. Selama Saka cedera atau cukup fit untuk tampil dalam waktu singkat, performa Arsenal menurun drastis. Mereka masih memiliki struktur, menguasai pertandingan, dan terlihat solid dalam bertahan. Namun, mereka kurang memiliki keunggulan di sepertiga akhir lapangan. Momen-momen di mana satu pemain dapat mengubah jalannya pertandingan tidak pernah terjadi. Ditambah, kedatangan Raheem Sterling juga tidak memberi dampak positif untuk tim. Dalam perebutan gelar juara, hal itu sangat krusial. Itulah mengapa musim lalu terasa begitu membuat frustrasi. Arteta tahu persis di mana letak masalahnya. Ia tidak perlu mengobrak-abrik skuadnya. Sebaliknya, ia memasuki musim panas dengan rencana untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut secara langsung, memperkuat area-area yang terekspos karena cedera pemain, dan memastikan bahwa masalah yang sama tidak terulang lagi. Sekarang, tugasnya adalah menyempurnakan, menambahkan bagian-bagian yang hilang, dan memastikan Arsenal memiliki solusi untuk setiap skenario. Untuk memastikan mereka tidak kalah dari Liverpool, ia telah mengevaluasi semua. Ia tahu persis mengapa gelar juara itu hilang, dan ia juga tahu solusinya bukan membangun kembali secara menyeluruh. Arsenal perlu memperbaiki poin-poin kunci yang telah merugikan mereka. Itu berarti menambah kedalaman di posisi yang tepat, memastikan mereka bisa bertahan dari cedera pemain kunci, dan mendatangkan kualitas untuk mengubah hasil imbang menjadi kemenangan. Masalah pertama dalam daftarnya adalah masalah yang bisa dilihat semua orang. Arsenal membutuhkan striker yang mampu menyelesaikan peluang-peluang menjadi gol. Musim lalu, mereka telah menciptakan cukup banyak peluang, namun seringkali sentuhan akhir tidak ada. Ketika selisih antara hasil imbang dan kemenangan begitu tipis, Anda membutuhkan penyerang yang hidup untuk momen-momen tersebut. Itulah mengapa Victor Gyökeres menjadi rekrutan utama tim. Ia bukan hanya pencetak gol. Ia adalah penyerang yang berlari tanpa henti, menembus pertahanan lawan, dan klinis di saat-saat krusial.
Arteta menginginkan seseorang yang bisa bermain di pertandingan seperti di laga Brighton, di mana Arsenal mendominasi tetapi gagal mematikannya. Selanjutnya, masalah terlalu bergantung pada Bukayo Saka. Semua orang melihat betapa tim kesulitan ketika ia cedera. Tanpanya, sayap kanan kehilangan keseimbangan dan kehilangan daya gedornya. Musim panas ini, masalah itu langsung diatasi dengan kedatangan Noni Madueke. Ia bukan sekadar pemain cadangan. Ia pemain yang mampu melewati lawan, membawa bola dengan cepat, dan memberikan penyelesaian akhir. Arsenal kini memiliki kemampuan untuk mempertahankan ancaman serangan yang sama, bahkan jika Saka absen. Lini tengah juga diperkuat, bukan untuk menggantikan Declan Ritchie, tetapi dengan memberinya pendamping yang dapat melengkapinya dengan sempurna. Disinilah Martin Zubimendi berperan. Bersama-sama, mereka menawarkan kontrol, stabilitas pertahanan, dan kemampuan untuk mendikte permainan dari dalam. Zubimendi pandai membaca permainan dengan baik, dan dapat membebaskan Ritchie untuk melangkah lebih tinggi saat dibutuhkan. Di laga pramusim, kemistri di antara keduanya terlihat jelas, dan itu adalah sesuatu yang jelas dibayangkan Arteta ketika ia mengambil langkah tersebut. Untuk memastikan tidak ada penurunan ketika rotasi dibutuhkan, Christian Norgaard juga didatangkan sebagai opsi cadangan yang andal. Arteta juga mengalihkan perhatiannya ke lini belakang. Cedera pada pemain kunci telah mengganggu momentum di musim-musim sebelumnya. Jadi kali ini, ia memastikan ada kedalaman di mana-mana. Mosquera ditambahkan untuk menjadi cadangan di lini pertahanan. Seorang pemain yang nyaman dalam bertahan sekaligus menjaga garis pertahanan tinggi. Idenya jelas. Apapun jadwal pertandingan atau situasi cedera yang menimpa mereka, Arsenal akan selalu memiliki stabilitas di lini belakang. Transfer musim panas ini bukanlah tentang perekrutan yang mencolok, atau perubahan yang tidak perlu, melainkan tentang memecahkan masalah yang menghalangi mereka memenangkan gelar. Dari ancaman gol di lini depan, hingga gangguan cedera di sayap kanan, dari keseimbangan lini tengah hingga pertahanan, semua keputusan memiliki tujuan yang jelas. Di atas kertas, skuad ini siap untuk kembali beraksi, tetapi dengan lebih sedikit kelemahan dan lebih banyak solusi. Tantangan sesungguhnya bagi pelatih manapun adalah mengambil individu-individu tersebut dan menempatkan mereka ke dalam sistem yang bekerja di bawah tekanan. Mikel Arteta telah membangun skuadnya selangkah demi selangkah, memperbaiki kelemahan yang merugikannya di musim-musim sebelumnya. Namun kini ia menghadapi ujian yang berbeda, mengintegrasikan pemain baru tanpa kehilangan identitas tim. Selama beberapa tahun terakhir, pendekatan taktis Arsenal telah berevolusi secara bertahap. Pertama, pembangunan kembali pertahanan, memangkas gol-gol mudah, mengatur lini belakang, dan membuat tim sulit dikalahkan. Kemudian, muncul peningkatan serangan, permainan build-up yang lebih tajam, lebih banyak variasi di sepertiga akhir, dan cara-cara baru untuk menciptakan peluang. Kini, dengan tambahan pemain baru, fokus bergeser lagi. Namun, disinilah gambaran yang lebih besar muncul. Arteta tidak ingin menghancurkan pondasinya, karena itu akan menjadi kesalahan besar. Mikel Arteta jelas berada di posisi yang sama sekarang. Mereka beranjak dari ketidakstabilan menjadi tim yang mampu mengalahkan tim terbaik dunia 2 tahun berturut-turut. Jika integrasi ini berhasil, Arsenal akan memiliki keseimbangan, kemampuan untuk menang dengan kontrol, menang lewat serangan balik, dan meraih hasil imbang saat dibutuhkan. Itulah profil tim juara. Namun terlepas dari semua peningkatan yang telah dicapai, masih ada satu celah yang belum ditutup Arteta, yaitu di sayap kiri. Statistik Gabriel Martinelli musim lalu tidak cukup baik untuk tim yang berambisi menjuarai liga. 10 gol dan 6 assist dalam 51 pertandingan terlalu rendah untuk penyerang sayap di tim besar. Saat sayap kanan tidak tampil maksimal, sayap kiri tidak cukup untuk mengimbanginya, dan justru ketidakseimbangan itu membuat mereka kehilangan poin berharga. Madueke memang bisa diuji di sana, tetapi ia bukan solusi jangka panjang untuk sayap kiri. Ini adalah tim yang dibangun dengan identitasnya sendiri, kekuatannya sendiri, dan seorang pelatih yang telah belajar bagaimana memecahkan masalah musim ke musim. Menurut kalian, bisakah Arsenal menjuarai IPL musim ini? Beritahu saya di kolom komentar. Itulah ulasan analisis tentang Arsenal asuhan Mikel Arteta yang kita simak bersama. Terima kasih telah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan analisis menarik lainnya di video selanjutnya.